Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Santri Gaul. Untuk video kali ini, kita akan membahas sosok seorang raja yang tersohor di Persia, yang namanya dikisahkan di dalam Al-Quran. Siapakah sosok orang soleh itu? Beliau adalah Raja Zulkarnain. Dalam Quran disebutkan mengenai kisah seseorang bernama Zulkarnain, yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan sepanjang timur dan barat. Kisahnya diceritakan dalam penggalan surat Al-Kahfi 18 dari ayat 83 sampai ayat 99. Siapa sebenarnya Zulkarnain tersebut? Apakah dia seorang nabi? Kenapa kisahnya diceritakan dalam Al-Quran? Kisah Zulkarnain diceritakan dalam Al-Quran terkait dengan pertanyaan dari kaum Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini seperti sebuah pengujian terhadap Rasulullah. Karenanya Al-Quran datang untuk menjawab pertanyaan mereka sekaligus menjadi bukti yang mengukuhkan kebenaran kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi sangat mungkin telah mengetahui kisah dan hakikat identitas Zulkarnain. Kemungkinan ini menunjukkan bahwa dalam kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi telah menceritakan kisah Zulkarnain. Tetapi Al-Quran maupun hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengungkapkan secara terperinci siapakah identitas Zulkarnain yang sebenarnya. Sehingga banyak di antara para ulama ahli sejarah maupun tafsir yang melakukan kajian ilmiah dalam rangka mencari tahu siapa sebenarnya Zulkarnain. Sebagiannya melakukan kajian dalam rangka memecahkan misteri lokasi dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang memiliki keterkaitan cerita dengan Zulkarnain. Akan tetapi tampaknya sebagian besar dari penjelasan mengenai Zulkarnain hanyalah ijtihad pendapat yang dituturkan oleh para ulama melalui penelusuran kitab-kitab ulama pada masa lalu atau berdasarkan ilmu tarikh dan sejarah. Karenanya mereka berselisih dalam menjelaskan mengenai identitas Zulkarnain, setidaknya menjadi 4 pendapat. Pendapat pertama, dia adalah Iskandar al-Makduni Alexander Makedonia. Namun disayangkan, ulama yang menyatakan pendapat ini bersandar pada sebuah hadits yang diriwayatkan secara dhaif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang menguatkan pendapat ini. Dan fakta sejarah juga menyebutkan bahwa Iskandar al-Makduni merupakan seorang kafir yang salah satu gurunya adalah Aristoteles yang juga kafir. Sementara ayat-ayat yang ada menunjukkan bahwa Zulkarnain merupakan seorang yang solih dan juga raja yang alim. Pendapat kedua, Zulkarnain adalah seorang raja pada masa Nabi Ibrahim. Ibnu Hajar rahimahullah berpendapat bahwa Zulkarnain hidup bersamaan dengan masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Hajar menganggap kuat pendapat ini dan membawakan beberapa penjelasan dari para sahabat dan ulama generasi tabi'in yang menunjukkan adanya pertemuan antara Zulkarnain dengan Nabi Ibrahim. Akan tetapi penjelasan-penjelasan tersebut terdapat beberapa kritikan dari para ulama. Pendapat ketiga, dia merupakan seorang raja dari Arab. Pendapat ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan menyertakan berbagai perbedaan pendapat tentang identitas pribadi Zulkarnain, apakah dia termasuk dari kalangan Raja-Raja Humair atau Raja-Raja Hairah. Namun ulama ahli sejarah pun meragukan pendapat ini dan menganggapnya jauh dari kebenaran. Pendapat keempat, Zulkarnain seorang raja Persia bernama Quraisy. Pendapat ini dikeluarkan oleh Abul Kalam Azad dan juga Hamid al-Aulaki yang merupakan pakar sejarah terkemuka dari India, yang melakukan penelitian dalam mencari hakikat identitas Zulkarnain dan juga berusaha memecahkan misteri tentang Ya'juj dan Ma'juj. Lepas dari pendapat mana yang lebih dikuatkan, setiap pendapat tersebut merupakan hasil dari ijtihad, hasil pemikiran para ahli sejarah dalam mengungkap identitas Zulkarnain. Dan ini merupakan bagian dari usaha melakukan penelitian ilmiah karena keterbatasan informasi dari Al-Quran dan hadits yang mengisahkan tentang Zulkarnain. Wallahu a'lam. Itulah
Sepenggal kisah Zulkarnain yang tercatat dalam sejarah Islam dan tercatat di dalam Al-Quran dan Hadits. Sebagai umat Islam kita mempercayai kisah tersebut. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton video kami dan semoga video kami bermanfaat untuk kita semua.